Jadi, maksud dari judul video ini adalah One Shot Goodbye Eri. Gue yakin sebagian besar dari kalian belum pernah dengar One Shot ini, karena emang di Indonesia pun sedikit promosinya. Meskipun sedikit, tapi gue percaya kalau One Shot ini itu cukup absurd tapi amazing gitu. Kalian sendiri sebenarnya udah bisa beli komik ini di Gramedia. Meskipun gue nggak disponsorin sama Gramedia langsung ya. Tapi gue yakin kita bisa ngebantu industri buku sama Jejepangan kalau kita support media aslinya. Oke, seperti yang gue bilang, Goodbye Eri ini adalah original story-nya Tatsuki Fujimoto, seperti Look Back, atau kalau kalian kenal, dia telah ngebuat Chainsaw Man lah ya. Tapi nih ya, ceritanya menurut gue jauh banget sama ceritanya Look Back, dimana Look Back menceritakan senang sedihnya sebuah artis atau seniman yang mempunyai satu tujuan. Ini tuh jauh lebih absurd dan bikin kita bertanya-tanya. Tapi, dari kehebatannya Tatsuki Fujimoto, dia nggak ngebuat keabsurdan itu sebagai penghalang untuk membuat cerita yang menyentuh hati kita. Ya, seenggaknya gue secara pribadi lah. Ya, kalau mau diringkas jadi satu kalimat sih, menurut gue ini roller coaster of emotions banget. Udah penasaran? Sebelum gue ceritain, gue mau kasih tahu kalau kita bakalan ngebahas keseluruhan Goodbye Eri dan juga interpretasi gue terhadap one shot ini ya. Jadi, kalau kalian nggak mau kena spoiler, kalian bisa beli bukunya dulu. Oke, sini gue ceritain. Goodbye Eri ini bermulai dengan memperlihatkan seorang anak yang baru aja masuk SMP bernama Yuta. Bukan Yuta yang ayangnya udah jadi setan ya. Nah, si Yuta ini baru aja dapet HP pertamanya. Dan dia langsung pakai HP itu buat ngerekam kehidupannya dia. Dan kita bisa ngelihat efek dari komik ini kalau misalkan dia pakai HP-nya itu dari efek blur yang kita lihat di panel komiknya. Jadi, kita ngerasa kalau komik ini beneran pakai HP direkam dan bukan digambar. Terus, tiba-tiba banget nih, emaknya bilang ke Yuta kalau dia pengen divideoin terus, biar dia bisa ingat kalau emaknya udah nggak ada. Dari situ, kita pasti ngira kalau ibunya sakit kan. Nah, setelah itu, kita ngeliat deh tuh kehidupan sehari-harinya si Yuta bareng keluarganya, sampai ibunya akhirnya meninggal. Sedih sih, tapi masalahnya, tiba-tiba si Yuta keluar dari rumah sakit. Terus, tahu-tahu belakangnya dia itu meledak. Yang berarti rumah sakit ibunya itu tiba-tiba diledakin. Apa coba? Kalian bingung gak? Gue sih pas pertama kali baca ini itu kayak bingung banget sumpah. Ditambah lagi, panel komiknya pindah ke settingan sekolah yang lagi nontonin layar lebar, yang ngebuat kita berpikir, lah ini cuman film doang, ibunya si Yuta gak beneran meninggal. Gak cuman kita kok, bahkan teman-temannya di komik itu yang nonton pun ikutan bingung dan kesel sama Yuta. Ngapain coba ngebuat film yang endingnya itu ibunya meninggal, terus rumah sakitnya meledak tiba-tiba gitu loh. Nah, karena ejekan itu si Yuta ini rada depreso lah dan mau bundur lah ya. Dan pada saat itu dia mau bundur pun divideoin sama dia. Dan tempatnya itu mau di rumah sakit ibunya yang sebelumnya gitu. Tiba-tiba lagi nih ya, ada plot twist gitu. Ternyata ada seorang perempuan dengan baju sekolahnya si Yuta yang lagi santai di rooftop itu. Yuta yang tadinya mau bundur malah diajak sama perempuan ini ke suatu tempat yang sepi. Dan mereka tiba-tiba malah nonton film bareng. Dan dia satu-satunya orang yang memuji movie-nya si Yuta ini. Dan karena itu mereka berdua malah setuju untuk membuat movie lagi berdua. Tapi anehnya mereka berdua gak bilang secara lantang atau secara eksplisit apa yang sebenarnya mau mereka bikin. Dan secara gak langsung pun mereka mulai membuat movie-nya pada saat itu juga. Dari mana gue tahu? Gue tahu karena efek dari HP-nya terus ada dan kita melihat aktivitas dua orang itu dalam meriset dan mencari sebenarnya movie apa yang mau mereka buat gitu. Yang bikin aneh lagi ya, rasanya manga ini tiba-tiba malah ganti genre gitu. Yang tadinya genre kayak drama gitu tiba-tiba jadi romance. Dan plot twistnya terus berdatangan, dimana ternyata si Eri ini adalah seorang vampir yang akhirnya jatuh sakit dan ingin direkam momen-momen akhirnya seperti ibunya Yuta. Dan gak berhenti di situ plot twistnya. Kita akhirnya ngelihat sisi lain dari ibunya si Yuta, dimana ibunya nganggep si Yuta ini adalah anak yang gak berguna gitu. Lumayan sakit ya. Dan setelah itu kita akhirnya ngelihat akhir kehidupan dari Eri yang cukup manis pahit lah. Jadi mirip-mirip si ibunya itu. Kita diliatin hal indah dan juga momen terakhirnya. Setelah itu panelnya pindah lagi ke latar sekolahnya Yuta. Dan temannya yang kali ini terharu dan terpesona dengan movie-nya atau kreasinya si Yuta. Bahkan berterima kasih si temennya Eri ini telah memberi pandangan yang baik atau yang unik untuk si Eri itu. Plot twist lagi, banyak yang terjadi setelah penayangan movie-nya Eri itu. Dan Yuta kali ini terlihat lebih tua
dan kembali depreso seperti di awal cerita. Dan kali ini Yuta pun membawa tali dan akhirnya plot twist, si Yuta nggak jadi bundor dan ketemu lagi si Eri lagi nonton film. Mereka saling berterima kasih dan mengatakan selamat tinggal. Terus ya, seperti awal cerita, rumahnya diledakin. Selesai. Bingung kan kalian? Sama gue juga anjay. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang bisa diinterpretasiin dari ending ini. Tapi sebelum itu, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu, biar kalian gak pusing sendirian kayak gue pas baca one shot ini. Oke, sudah, mari kita lanjut. Jadi, menurut gue, ending ini punya beberapa interpretasi. Yang pertama adalah itu bukan Yuta yang sebenarnya, dan Eri sebenarnya bukan vampire. Tapi itu emang bagian dari movie mereka aja. Hal ini bisa kita lihat dari keseharian mereka yang day in day night, yang hampir tiap hari selalu berdua mikirin bagaimana movie-nya mau di-syuting. Kedua, itu beneran Yuta, tapi bagian endingnya adalah halusinasi dia terhadap Eri dan dijadiin movie lagi sesudah kejadian movie-nya Eri. Dan yang terakhir, menurut gua, adalah semua itu di-syuting sebelum Eri meninggal. Dan yang bapak-bapak itu adalah sebenarnya bapaknya Yuta yang lagi acting. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Sebenarnya sih open-ended ya ini endingnya. Tapi berdasarkan cerita dan fakta yang ada, gue bisa interpretasiin kayak gitu. Selain itu, menurut gue ada filosofi atau cara hidup yang one shot ini mau mengedepankan. Yaitu, terkadang dunia bisa seindah itu, meskipun di baliknya harus ada banyak kesedihan yang harus disembunyikan. Keindahan itu digambarin lewat Eri yang tiba-tiba datang dan pergi aja gitu dalam hidupnya. Dan kesedihan itu digambarin oleh sifat asli ibunya Yuta yang selama ini sebenarnya nggak terlalu sayang gitu sama si Yuta sendiri. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kita apresiasi terhadap manga ini. Yang pertama adalah efek HP-nya si Yuta yang hampir setiap panel itu ada aja gitu. Efek blur atau kelihatan pakai HP-nya. Yang kedua adalah keindahan dari art style-nya Tatsuki Fujimoto, terutama gambar-gambarnya Eri gitu. Menurut gue itu cakep banget gitu. Dan juga art style-nya yang khas, yang membuat kita kalau misalkan ngelihat art style kayak gini, oh ini art style-nya si Tatsuki Fujimoto gitu. Dan yang terakhir adalah caranya si Tatsuki Fujimoto ini ngebuat cerita gitu. Jadi meskipun rada absurd, kita masih bisa ngerasain sesuatu gitu dari one shot ataupun seri-seri lainnya. Jadi gimana menurut kalian tentang one shot yang absurd ini? Kalian setuju nggak dengan interpretasi gue? Oh iya, gue mau sedikit klarifikasi dulu. Jadi di video gue yang sebelumnya, gue bilang kalau misalkan video selanjutnya itu sesuai voting. Dan yang kemarin itu yang menang votingnya adalah Free Ren. Tapi karena Eri ini cukup underrated ya, jadi gue langsung aja ngebuat analisa pendek si Eri ini dulu aja. Hehe. Jadi buat selanjutnya kita tetap bakalan bahas Free Ren kok. Oke? Segitu dulu dari gua. Yuk bantu gua untuk mencapai 4.000 jam tayang atau 4.000 watch hours dengan share video ini sama nonton video gua yang lain sampai habis. Biar videonya makin improve dan gua makin rajin upload. Oke, segitu dulu dari gua. Ciao.